Halo, perkenalkan nama saya Fahmi Rahmat Bahtiar. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqmal Al-Rumzani. Halo, perkenalkan nama saya Ketut Gede Duta Prabawa. Di sini kami akan menjelaskan tentang Indonesia. Indonesia is the real paradise, not just a story. Di sini kita mengambil kesimpulan tentang keindahan alam di Indonesia. Nah, apa itu keindahan alam di Indonesia? Keindahan alam di Indonesia merupakan daya tarik yang mampu memikat wisatawan domestik dan mancanegara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki panorama pantai, laut, pegunungan, air terjun, hutan, dan wisata alam lain yang memukau. Latar belakang dari masalah ini, keindahan alam di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata Bali, membuat banyak wisatawan mancanegara senantiasa berkunjung ke Bali. Banyaknya tempat wisata baik dengan nuansa pantai, nuansa pedesaan, ataupun wisata budaya memberikan kesan yang menyenangkan bagi para wisatawan mancanegara. Bahkan tidak sedikit wisatawan mancanegara yang lebih mengetahui Bali daripada Indonesia. Sebagian besar dari mereka berpikir bahwa Bali bukan bagian dari Indonesia, melainkan suatu negara yang berdiri sendiri. Nah, poin yang kedua, ada tempat-tempat yang indah di Indonesia. Contohnya pertama ada Danau Toba, adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Dan poin yang kedua ada Pantai Kuta, adalah pantai berpasir putih yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Pantai ini merupakan salah satu ikon pariwisata Bali yang terkenal hingga mancanegara. Kita masuk ke jenis keindahan alam di Indonesia. Pertama, ada pegunungan. Pegunungan merupakan perbukitan yang memiliki ketinggian antara 500 meter hingga 600 meter dari permukaan air laut. Pegunungan banyak ditemukan di Indonesia. Yang kedua ada hutan hujan tropis, adalah hutan alam yang berada pada iklim tropis, yaitu terletak antara 230,27 L lintang LU dan 230,27 LS. Hutan tropis terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Poin ketiga ada air terjun. Air terjun adalah formasi geologi dari arus air yang mengalir melalui suatu formasi bebatuan yang mengalami erosi dan jatuh ke bawah dari ketinggian. Air terjun dapat berupa buatan yang bisa digunakan di taman. Coba. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Fahmi. Langsung saja, keindahan laut di Indonesia. Yang pertama ada Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat adalah gugusan kepulauan yang berlokasi di barat bagian semenanjung Kepala Burung Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong.
Provinsi Papua Barat Daya. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam dan tertarik akan keindahan pemandangannya yang ada di bawah laut. Yang kedua ada Pantai Nusa Dua. Pantai Nusa Dua adalah pantai pasir putih yang berada di kawasan Nusa Dua, Bali. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pantai terbersih di Bali dan menjadi destinasi wisata yang populer. Pegunungan di Indonesia. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata Indonesia yang menjadi favorit bagi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Gunung Bromo terletak di Kabupaten Probolinggo. Gunung Bromo memiliki ketinggian sekitar 2392 mdpl. Hutan, flora dan fauna. Taman Nasional Bukit 12 merupakan kawasan konservasi dan cagar biosfer yang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan nomor 285 per KPTS 11/2000 tanggal 23 Agustus tahun 2000 tentang pertunjukan kawasan TNBO seluas 60.500 ha yang terletak di 3 kabupaten di Provinsi Jambi. Orang utan Kalimantan adalah spesies orang utan asli Pulau Kalimantan. Bersama dengan orang utan Sumatera yang lebih kecil, orang utan Kalimantan masuk ke dalam genus Pongo yang dapat ditemui di Asia. Orang utan Kalimantan memiliki lama waktu hidup selama 35-40 tahun di alam liar, sedangkan di penangkaran dapat mencapai 60 tahun. Baiklah, saya akan menyampaikan apa yang dijelaskan kepada berikut. Aspek budaya. Aspek budaya adalah hubungan masyarakat dengan alam, adalah hubungan timbal baik yang paling mempengaruhi. Manusia dan alam merupakan salah satu kesatuan yang saling membutuhkan. Resik-resik resan tradisi ini dilakukan dengan kelurahan Tepus, Gunung Kidul untuk menjaga kelestarian alam. Tradisi ini dilakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar pohon besar yang menjadi pusaka leluhur. Selanjutnya ada kesimpulan. Keindahan alam Indonesia merupakan karunia yang tidak ternilai harganya. Indonesia memiliki keindahan panorama alam yang indah dan beragam lanskap seperti pantai, pegunungan, hutan, dan danau. Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari penjuru dunia. Beberapa destinasi wisata alam di Indonesia, di antaranya Pulau Mayo, Gunung Merapi, Bali, Candi Borobudur, Pulau Komodo, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya, sudah. Baiklah, sepertinya itu saja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keindahan alam Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara maupun di dunia.
Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga lautan. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Selain itu, keindahan alam yang disajikan ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal yang tersembunyi, jarang diketahui seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Alam Indonesia yang paling tersohor di mata dunia adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai semakin berwarna. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi incaran para wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut di Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan di pantai yang menakjubkan di Indonesia yang paling tersohor adalah Manado, Bali, dan Raja Ampat. Tidak hanya keindahan pantai, Indonesia juga merupakan negara dengan cangkupan hutan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai paru-paru di dunia, sebab 1/3 hutan di dunia terdapat di Indonesia. Keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik juga banyak yang menjadi buruan wisatawan yang hanya untuk berfoto. Untuk mengabadikan momen tersebut, setelah membaca teks Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Dengan ini presentasi kali ini kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.